Laki-laki memang 2,5 kali lebih lebar. Makanya banyak laki-laki yang menjadi suami tidur duluan, tengah malam bangun, ya, dia bangunkan istrinya. Makanya tadi istrinya harus cantik karena dia akan bangunkan untuk lakukan ibadah sholat tahajud bersama. Kadang dilanjutkan ibadah hubungan suami istri. Ini, ya. Banyak istri-istri sering marah, kesal. Kenapa? Karena istri merasa aku baru tidur sudah dibangunin, gitu. Bu, inilah tugas istri. Karena otak laki-laki Allah setting seperti ini. Dan bersamaan dengan pusat syahwat birahi, ini pusat menjaga keamanan. Itulah makanya mengapa laki-laki setelah melakukan ibadah hubungan intim suami istri, maka keesokan harinya menjaga keamanan lebih afdol lagi, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Dia semangat bekerja, ya, dia semangat mencari nafkah, menjemput nafkah untuk keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Masya Allah, saya sampai lagi di bumi lancang kuning, ya. Masya Allah, kalau nggak berpantun nggak enak katanya, ya. Jadi harus berpantun, ya. Cuman kalau pantun di sini ada kata cakepnya nggak sih? Ada juga. Oh, Masya Allah. Suai. Masya Allah. Ya, ya, ya. Makan duren di Kabupaten Kampar. Masya Allah. Bapak Ibu yang keren, apa kabar? Alhamdulillah. Petik bintang di langit. Suai. Kami datang ke sini dengan cinta selangit. Masya Allah. Kalau dari Cikini ke Gondang Dia, aku begini karena kalau itu lagu, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Rizky Bagus Oka. Pak Oka, terima kasih banyak kami diundang ke sini dan bisa hadir di masjid yang megah ini, yaitu Masjid At-Taqwa Muhammadiyah. Masya Allah, ya. Dan yang saya hormati Ketua PW Muhammadiyah Riau, Bapak Dr. Henry Sayuti MAG, terima kasih banyak. Kemudian Ketua Kadin Provinsi dan rombongannya, di mana duduknya, Bu? Pak? Ada? Kemudian juga ada Ketua IWAPI Kota Pekanbaru, Bu Iin Setiawati Esos. Ada Bu Iin, sekalian kenalan ini, mana Bu Iin beserta rombongan, Masya Allah. Kemudian Ketua Nasyatul Aisyah Pekanbaru dan rombongan, ada, ya, ya. Dan oh, Masya Allah, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan, Ibu Haja Warda Bimawa. Terima kasih, sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan. Kemudian ibu-ibu BMKT Kecamatan Sukajadi. Kemudian apa? 50, gitu ya? Betul ya? Oh, dan Pekanbaru Kota. Alhamdulillah. Ibu-ibu dari MS Peta Muslimah Penuh Cinta. Wah, yang mana nih? Muslimah Penuh Cinta. Masya Allah. Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa Ayahanda Ismet, beliau tadi ada di belakang, ya. Masya Allah. Dan seluruh Bapak Ibu, ya, jamaah yang dicintai Allah. Dan terima kasih tadi MC kita Bapak Muhammad Ulfan. Masya Allah. Ya, baik, suara saya terdengar sampai belakang. Alhamdulillah, ya. Iya. Kalau nggak kelihatan boleh tengok-tengok sedikit, Bu, atau agak maju ke sini, ya. Alhamdulillah. Ya, ini masjidnya indah sekali. Banyak dinding-dinding. Oh, maju. yang ketutupan atuh, Ibu. Yang ketutupan dinding maksud kami supaya kelihatan wajahnya. Masya Allah.
Kalau saya di sini kelihatan. Oh gitu ya. Kalau gitu saya pindahin aja ya laptopnya ya. Mas Omet mana ya, Mas Omet? Ya, pindahin laptop ke sini aja. Ya, supaya kelihatan wajahnya semua ya. Bapak izin, ini karena yang banyak ibu-ibu, saya lihatnya ibu-ibu ya, Pak. Ya. Sini aja, ini aja. Ya, terima kasih, Masya Allah. Bapak Ibu, bulan ini bulan Rabiul Awal, ya. Di bulan Rabiul Awal ini sebetulnya ada 3 peristiwa besar yang luar biasanya jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 12 Rabiul Awal. Pertama tentu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa, ini rasanya jarang atau bahkan tidak ada manusia yang hari lahirnya dan hari wafatnya, tanggalnya, bulannya sama dan harinya sama. Jadi 12 Rabiul Awal sewaktu Rasulullah lahir itu bertepatan hari Senin, meninggal beliau juga, wafat beliau juga 12 Rabiul Awal hari Senin, hanya tahunnya yang berbeda. Pasti sangat populer sekali kita tahu ya bahwa baginda Nabi SAW lahir tahun gajah, Masya Allah. Satu lagi ternyata hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Yastrib atau Madinah itu juga tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Jadi ada 3 peristiwa luar biasa di Rabiul Awal ini. Dan terima kasih Pak Oka beserta Kadin Pekanbaru berkenan membuat atau memperingati Maulid Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW di tempat masjid yang indah ini, ya. Hari ini juga judulnya Maulid Nabi dan Kepemimpinan, ya. Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sekali baru pulang dari umroh dari Mekah Madinah dan langsung ya luar kota dari Jakarta yang kami tuju yaitu Pekanbaru, ya. Mudah-mudahan masih ada energi umrohnya ini ya. Makanya tadi kalau pelukan langsung didoakan, ya. Iya, baik. Kalau kita ke Mekah, nah, kalau di Jazirah Arab ini tentu karena Rasulullah lahir di Mekah, maka posisi Mekah di sini, ya, di Mekah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa. Ibu bayangin aja posisi Mekah di mana. Apalagi yang sudah pernah ke Mekah, ya. Nah, jadi saat itu ibunda Rasulullah, siapa namanya Bu? Bunda Aminah binti Wahab, ya, mengandung seorang anak, ya. Nah, yang jadi luar biasa adalah pada saat itu, ya, Bunda Aminah berjumpa seseorang. Jadi ini dari riwayat dikatakan berjumpa seseorang. Kemudian juga kakek Nabi Muhammad SAW bermimpi, ya, berjumpa seseorang yang meminta nanti janin yang dilahirkan oleh Bunda Aminah, ya, diberi nama Muhammad, ya. Jadi seseorang mendatangi Aminah saat ia mengandung lalu berkata, apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil adalah sebutannya Ahmad. Ya, kenapa jadi Muhammad? Ini juga panjang ceritanya, ya. Semoga dengan nama itu dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Saat itu, ya, di dunia, khususnya di Jazirah Arab, tidak ada nama Muhammad saat itu. Ya, adanya itu tadi, Abdul Lata, Abdul Uzza, banyak tadi. Abu Sufyan, Abu Jahal, nggak ada nama Muhammad.
Tapi saat ini nama Muhammad itulah nama yang terbanyak di dunia. Siapa bapak-bapak yang namanya awal depannya Muhammad? Wah, itu adik-adik Muhammad. Wah, Muhammad, Masya Allah. Di dalam ruangan ini saja yang namanya Muhammad banyak banget ya. Alhamdulillah. Jadi nama Muhammad ini nama yang sangat indah. Jadi bersyukurlah bapak-bapak atau ibu yang memberikan nama anaknya Muhammad. Ya. Apa yang terjadi pada saat Bunda Aminah hamil? Ya, ini banyak kisahnya, ya. Jadi kisahnya itu Bunda Aminah heran pada saat dia hamil. Bunda Aminah melihat ada cahaya dari rahimnya ini, ya, dari dalam rahimnya, dan cahayanya itu luar biasa menerangi sampai ke Syam, ya. Syam itu di mana Bu Aisyah? Oh, ini kalau misalnya tadi gambarnya ya Mekah di sini, Syam itu naik ke atas itu. Ya. Syam naik ke atas. Palestina pun dianggap negeri Syam saat itu. Cahayanya sampai situ. Bahkan pada saat Nabi Muhammad lahir ada bidannya. Bidannya namanya Ashifa. Ibu dari sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf, itu bidan dari Nabi Muhammad. Kata Ashifa, sewaktu Nabi lahir itu seluruh ruangannya penuh cahaya, bahkan menerangi cahayanya ini dari timur ke barat. Allahu Akbar. Ya. Dan banyak lagi ya informasi atau banyak lagi kisah dari Rasulullah saat di dalam rahim seorang ibu, ya, seorang ibu yang bernama Aminah bercahaya, masya Allah. Ya. Sekarang ibu, waktu ibu hamil bercahaya nggak anaknya Bu? Hah? Mungkin ibu nggak lihat ya, gelap. Ada yang hamil anaknya gelap. Bagaimana sih Bu Aisyah kalau zaman sekarang supaya anak kita bercahaya? Nah ini, jadi tubuh manusia ini sebetulnya ya dipengaruhi lingkungan ya, saat dia di dalam rahim, saat lahir, masa kanak-kanak, masa remaja dan dewasa ya. Artinya kalau mau kita punya anak bercahaya dari dalam rahim, itu ada beberapa cara sekarang. Mudah-mudahan ibu-ibu waktu hamil sudah melakukannya ya. Apa tuh Bu Aisyah? Sebelum cerita ibu hamil yang sekarang kita umatnya Rasulullah ya, saya mau cerita dulu tentang otak manusia. Nah ini otak manusia. Allah ciptakan otak manusia ada dua, otak besar dan otak kecil. Kemudian Allah bagi belahan kanan dan belahan kiri. Ya, Bapak Ibu coba dulu belai-belai kepalanya dulu. Ibu usap-usap kepalanya. Iya. Ada otaknya Bu? Ada, alhamdulillah. Takut lupa Pak? Banyak ibu-ibu lupa punya otak. Anak sekolah aja baru ingat punya otak kalau mau ujian, baru dia pegang Allah gitu. Ibu-ibu kalau ingat punya otak kapan Bu? Kalau tanggung bulan, baru kita ingat ya Allah. Baru kita pegang otak kita ya. Nah ini, ada apa di dalam otak manusia Allah ciptakan Bu Aisyah? Ya, walaupun Bapak Ibu tidak sekolah kedokteran, tidak sekolah kesehatan, tapi kita harus tahu apa sih yang ada di dalam tubuh manusia. Karena ya kalau kita semakin mengenali diri kita ya, maka kita akan semakin kagum kepada proses penciptaan manusia dari Allah Ta'ala ya. Ada apa di otak? Ada ini, mudah-mudahan kelihatan, Bapak juga mudah-mudahan kelihatan ya layarnya karena ada di sini ya. Apa itu sel otak? Ini bagus buat anak-anak lihat. Sebelah sini boleh nak duduknya nak? Sini sayang duduknya biar kelihatan, atau agak ke situ boleh. Ini anak-anak penting lihat ini ya. Sel otak
Apa Bu? Sel otak. Ada berapa Bu Aisyah sel otak? Banyak sekali, ada 100 miliar sel otak. Satu sel otak, atau disebutnya kalau pakai bahasa Latin neuron, itu seperti kerjanya satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya, saya lahir tahun 1968, punya 100 miliar. Ya, Pak Oka lahir tahun berapa Pak? 91, punya juga 100 miliar. Tapi otaknya Pak Oka lebih canggih dari saya. Bu Widya lahir tahun berapa? Sama 91. Bu Widya juga punya 100 miliar, tapi otaknya lebih canggih dari saya. Ya. Anak-anak lahir tahun berapa nak? Kamu lahir tahun berapa nak? 2015. Siapa namamu nak? Muhammad Lutfi. Panggilannya Lutfi. Ananda Lutfi lahir 2015. Ananda Lutfi juga sel otaknya jumlahnya 100 miliar, tetapi lebih canggih dari otaknya Pak Oka. Mohon maaf ya Pak. Jadi generasi yang lahir semakin baru, otaknya semakin canggih. Ya. Kalau umur-umur lama kayak saya, Ibu, siapa yang lahir tahun 60-an juga sama seperti saya? Angkat tangan. Oh, alhamdulillah banyak juga yang hadir lahir tahun 60-an ya. Iya, Bapak yang tahun 60-an lahir? Ada Pak? Masya Allah. Atau yang 50 barangkali? Ada yang lahir tahun 50? Luar biasa. Yang ibu-ibu yang lahir tahun 70-an? Ada? Alhamdulillah banyak di sini ya. Yang 80? Alhamdulillah, wow, lebih banyak yang 80 rupanya ya. Yang 90? Oh, lebih banyak lagi. Kamu kayaknya 2020 ya? Enggak. 2000. Ya. Jadi semua manusia lahir dengan jumlah otak 100 miliar. Hanya memang semakin muda usianya semakin canggih. Apa canggihnya Bu Aisyah? Otak semakin muda usianya semakin banyak menampung data-data peristiwa. Ya. Kalau otak yang kayak saya 60, 50 ya, itu otak yang bukan canggih tapi tangguh. Wah. Ya Bu, jadi ibu yang lahir 60-an 50-an otaknya tangguh ya Bu. Iya, saking tangguhnya kalau terbentur tidak apa-apa. Anak-anak ya memang canggih, tapi hati-hati, mereka tidak boleh dibenturkan otaknya. Bahkan dilabrak saja, dihardik saja, otak mereka bisa cepat goyang karena semakin canggih. Ya, makanya sekarang kenapa orang tua diminta belajar bagaimana ilmu parenting agar tidak sedikit-sedikit marahin anak, hardik anak, cubit anak. Ya, memangnya apa yang terjadi di otak ini? Ya, kita lihat. Jadi otak kita Bapak Ibu, kalau kita melihat sebuah peristiwa, mendengarkan sebuah peristiwa, ya, atau menghidu, merasakan sebuah aroma, ya, atau mengucapkan sesuatu, atau mengerjakan sesuatu, maka otak kita tadi yang 100 miliar tadi tersambung-sambung. Mohon izin Bapak Ibu, boleh angkat tangan kanannya? Ya, mohon izin ya. Boleh sentuh bahu teman yang sebelah kanan. Ya, sentuh. Nah, itu seperti sambungan otak. Nah, karena awalnya otak manusia belum tersambung. Nanti kalau kita melihat sesuatu, mendengarkan sesuatu, baru tuh tersambung. Maka jangan heran kalau ada orang bilang, dasar otaknya nggak nyambung. Nah, itu karena awalnya memang otak kita tidak tersambung. Ya, coba kita lihat tuh sambungan otak. Pada saat otak tersambung, ya, saya
pertama kali kemarin malam disambut oleh Pak Oka dan Bu Widya. Saya belum pernah lihat wajahnya Bu Widya. Kalau ibunda beliau sudah beberapa bulan yang lalu, ya. Pak Oka pertama saya lihat di flyer. Nah, waktu pertama saya lihat otak saya tersambung. Oh, ini dia wajah Pak Oka. Nah, waktu ketemu Bu Widya tersambung otak saya. Oh, ini dia wajahnya Bu Widya. Waktu ketemu Pak Oka berarti sambungan saya 2 kali. Pertama dari flyer, kedua dari lihat langsung. Maka sambungan di otak nanti semakin kuat. Kemudian ketemu lagi tadi siang, tersambung lagi. Ya, temu lagi nanti insya Allah tersambung. Pak Ulfan hari ini tersambung otak saya terhadap wajah Pak Ulfan, ya. Kemudian beliau tadi ngomong, bicara sebagai MC, sebagai moderator, tersambung lagi di otak saya, ya, warna suara Pak Ulfan. Seperti itu kerja otak. Semakin sering kita bertemu seseorang, semakin kuat sambungannya, artinya semakin ingat memorinya. Begitu juga pada saat kita belajar, sewaktu kita belajar pertama kali tersambung otak kita, waktu belajar 2 kali tersambung 2 kali, waktu belajar 3 kali tersambung 3 kali, waktu belajar 4 kali tersambung 4 kali. Itulah makanya pada saat kita belajar perlu kita ulang-ulang, perlu kita murojaah, agar sambungan otak ini tersambung berkali-kali sehingga daya ingat kita kuat. Ya. Nah, sekarang tadi Bu Aisyah bilang bagaimana caranya supaya ibu hamil anaknya bercahaya. Ya. Jadi ya, otak kita sambungannya kayak gini ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kelihatan gambarnya. Situ juga bisa kelihatan, di sini bisa kelihatan, tersambung. Itu yang terjadi di otak manusia. Allahu Akbar. 1 detik ada 2 juta sambungan. Masya Allah ya. Nah sekarang dari otak ke badan, ini mohon maaf ya, kita belajar tubuh manusia ya. Kalaupun Bapak Ibu tidak lihat gambarnya, coba rasakan di badannya. Ada namanya sistem saraf. Sistem saraf, ya, sistem saraf kayak gitu, jalan di sumsum tulang belakang, kemudian jalan ke seluruh tubuh. Sistem saraf ini kerjanya seperti kabel listrik, karena di otak tadi ada listrik. Listrik juga jalan di badan. Listrik itu akan jalan lewat sistem saraf. Membawa apa listrik itu? Membawa pesan, ya, membawa pesan-pesan dari mana? Pesan dari otak. Bahkan pesan apa yang kita ucapkan. Bapak Ibu datang ke sini itu karena badan Bapak Ibu diperintahkan oleh sebuah pesan yang Bapak Ibu sudah canangkan dari rumah. Bisa baru tadi ba'da asar, bisa kemarin karena baru lihat pengumumannya kemarin. Jadi waktu lihat pengumuman di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah Pekanbaru ini akan ada maulid, ada tablik akbar. Kemudian ibu katakan dalam hati ibu, insya Allah saya hadir. Ya kan Bu? Nah, karena ibu punya pesan insya Allah saya hadir, jalan di badan ibu. Sehingga inilah yang membawa badan ibu bisa sampai hadir di sini. Ya. Mungkin ada juga yang datang karena diminta oleh pasangannya. Ada Bu? Yang datang ke sini disuruh suami? Ada Bu? Banyakan siapa yang datang ke sini dengan kemauan sendiri? Alhamdulillah. Tapi izin suami ya Bu? Izin. Siapa yang bawa suaminya ke sini? Oh, Masya Allah. Ya. Bapak yang datang ke sini sendiri nggak sama istri ada? Ada juga. Ya, jadi ini badan jalan. Sehingga badan ini akan jalan melakukan pesan apa yang kita sebutkan. Maka innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amal atau aktivitas, ya, atau action istilahnya
ya, dimulai dari niat, karena setiap yang kita niatkan, baik secara zahir diucapkan maupun secara sir, ya, dibatinkan, itu jalan di sistem saraf ini. Maka badan ini melakukan hal-hal yang kita niatkan. Terkadang sama, orang melakukan sesuatu, pergi ke kantor sama pergi ke kantor, tapi yang beda niatnya. Ada orang pergi ke kantor dengan niatan apa? Ya, mau niat pokoknya daripada di rumah nanti nggak enak dilihat tetangga, maka pergi ke kantor. Ada yang begitu, ya. Tapi ada juga yang niat bahwa pergi ke kantor menjemput nafkah keluarga. Ada juga yang menambahkan niatnya, ya Allah, saya ke kantor menjemput nafkah keluarga lillahi ta'ala. Itu akan beda nanti. Bedanya di mana? Cara kerjanya. Ya. Mungkin yang niatnya tipis-tipis saja, biasa-biasa aja cara kerja, badannya bekerja cuman ya tipis-tipis saja, tidak giat. Tapi kalau tadi niatannya menyebut lillahi ta'ala, Allahu Akbar, Allah memberikan tambahan kekuatan bukan dari badannya langsung, tetapi karena kalimat lillahi ta'ala itu akan menjadi sebuah kekuatan. Dan akhirnya orang yang melakukan sesuatu itu walaupun capek, walaupun penat, ya tetap rasanya semangat, seperti itu. Ya. Nah, ini sekarang ibu hamil bagaimana, Bu Aisyah? Nah, ibu hamil ini, ananda kita yang ada di dalam rahim, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang diucapkan, apa yang dilihat, apa yang didengar dan dilakukan ibu akan masuk ke janin. Ya. Rahim seorang ibu Allah pinjam untuk apa? Menciptakan manusia. Kalau masih dalam rahim kita sebutnya janin. Nanti kalau sudah keluar baru disebutnya bayi. Ya. Seperti itu ya, Bu. Nah, kalau apa yang dimakan diminum itu nanti masuk ke dalam janin lewat ada yang namanya plasenta. Kemudian plasenta ya akan nanti ada tali pusar ke pusarnya janin. Jadi kalau ibu hamil makan kacang hijau, insya Allah berapa jam kemudian janinnya juga akan ya makan sari kacang hijau, tapi bukan dari mulut tetapi dari saluran ya plasenta tadi. Kalau ibu hamil makan pindang patin atau patin kita makan ya, nanti janinnya juga makan sari ikan patin. Kalau ibunya makan duren, anaknya juga sari duren. Seperti itu ya. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Tapi kenapa bisa, Bu Aisyah? Apa yang dilihat ibu, apa yang diucapkan, apa yang diingat, apa yang dirasakan, kok bisa terekam di dalam otaknya janin? Karena memang otak janin pada saat di dalam rahim sudah bekerja, Bu. Sudah tersambung-sambung. Bahkan di trimester pertama, 3 bulan pertama sudah mulai tersambung-sambung. Kalau ibu nonton sesuatu, siapa yang masih suka nonton sinetron? Waktu hamil kemudian nonton sinetron, kalau sinetronnya sedih, maka nanti terekam di otak bayi bahwa ibu sedang sedih. Kalau ibu nonton sesuatu yang lucu-lucu, terekam di otak bayi juga sesuatu yang lucu. Ya. Bahkan bukan hanya ibu melihat sesuatu nih, karena lewat sistem saraf. Seorang ayah bicara pada ibu yang hamil, kemudian ibu ini menangkap suaranya ayah, maka nanti suara ayah jalan ke sistem saraf, terekam juga di otaknya janin. Itu makanya ayah yang rajin mendampingi istrinya waktu hamil,
Maka sewaktu bayinya lahir, kemudian bayinya nangis, ayahnya datang, ayahnya cerita atau ayahnya bicara, bayi biasanya diam tenang karena sudah terbiasa dengar suara ayahnya. Yang cilaka kalau sewaktu ayahnya datang dia tambah nangis, tetapi waktu tetangganya datang dia tenang. Itu yang bahaya. Berarti waktu ibu hamil yang sering nemenin tetangga, Bu, Pak, ya, ibu RT maksudnya. Paham ya? Iya. Dan apa yang diucapkan ibu itu juga makanya mengapa ibu hamil harus hati-hati bicara, karena dia akan terekam di otak janin. Ibu pernah kalau salah bicara, walau alam ini apakah di sini sama di daerah-daerah lain, ibu pernah nggak kalau salah bicara waktu hamil terus ibu bilang amit-amit cabang bayi gitu sambil ketok-ketok meja gitu, Bu? Sama di sini juga begitu? Oh, sama ternyata. Sebetulnya kalau nanti ibu hamil lagi, lebih tepatnya kalau ibu salah bicara, ibu salah melihat sesuatu, salah mendengar sesuatu, lebih bagus ibu katakan na'udzubillahi min zalik. Perlu ketok-ketok nggak, Bu Aisyah? Nggak perlu, Bu. Karena waktu ibu bicara sesuatu dan keliru, ibu lagi hamil mencela tetangga, ya, entah kenapa, maaf, tetangganya Pak RT di sebelah kulitnya agak hitam, dan ibu mencelanya, hati-hati, bayi ibu akan hitam. Itu ya, walaupun belum ada riset ilmiahnya, tapi itu yang terjadi. Makanya kalau ibu mencela lagi hamil, ibu harus katakan na'udzubillah min zalik pada saat ibu tersadar. Astagfirullahaladzim, na'udzubillah min zalik. Paham ya, Bu? Karena apa? Karena janin di dalam rahim ibu itu cukup lama hidupnya, antara 9 bulan sampai 10 bulan. Bu Aisyah, bagaimana sekarang supaya janin di dalam rahimku bercahaya? Maka bagi kita umat Islam, ibu-ibu muslimah dikala hamil diminta untuk ya baca Quran setiap hari. Siapa yang waktu hamil ibu sudah melakukan ini? Alhamdulillah. Yang belum, sabar ibu, hamil lagi. Yang berikutnya mulai. Barangkali dulu cuman sepekan sekali baca Qurannya, nanti hamil berikutnya ya setiap hari ibu baca Quran. Masya Allah. Ya, dan otak janin pada saat ibu baca Quran tersambung-sambung otaknya, ya, tentang apa yang ibu baca. Satu huruf Al-Quran Allah berikan pahalanya 10 kebajikan, dan rupanya ahli neuroscience pernah merekam pada saat ibu hamil baca Quran, ya, kemudian ada USG di rahim ibu itu, ya, USG itu bertambah terang, tambah bercahaya. Gitu. Paham ya, Bu? Bu Aisyah, boleh nggak kalau kita hamil main TikTok? Seperti itu? Sebetulnya karena sekarang era digital, boleh saja. Yang penting isi dari yang kita lihat adalah informasi-informasi yang bermanfaat. Kalau ibu nonton TikToknya, maaf, orang joget-joget, maka itu bisa kerekam juga di otaknya janin seperti itu, ya. Nah, jadi sewaktu kita seorang ibu hamil 9 sampai 10 bulan janin di dalam rahimnya, inilah yang diminta oleh Allah Ta'ala agar kita melakukan hal-hal kebaikan. Agar apa? Agar otak janin merekam sejak dalam rahim. Kemudian sudah hampir 10 bulan, waktunya dia dilahirkan. Baik dilahirkan secara spontan,
atau dilahirkan secara operasi sesar. Setelah lahir, bayinya ini ya memang sengaja oleh dokter, oleh bidan untuk ditangiskan. Supaya apa? Agar paru-parunya bekerja. Setelah itu dibersihkan dulu darah-darahnya. Kemudian dipanggil ayahnya datang ke dalam. Untuk apa, Bu? Diazankan. Diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri. Maka pada saat pertama kali sang ayah, atau jika ayahnya tiada atau ayahnya sedang dalam tugas, siapa yang ada di rumah? Kakeknya. Kakek nggak ada pamannya. Atau siapa? Ya, laki-laki yang ada di dalam rumah itu. Maka pada saat diazankan di telinga kanan, coba ibu lihat ya, tersambunglah saraf-saraf yang ada di bagian telinga kanan tentang lafaz azan. Ada syahadat di situ, betul Bu? Iya. Ada ajakan sholat di situ. Ada ajakan untuk mencari atau merebut kemenangan di situ. Nah, makanya saya waktu tugas di rumah sakit di bagian anak, kalau ada bapak-bapak azannya cuman bisik-bisik, saya suruh ulang. Ulang, Pak. Kalau bapak bisik-bisik gak kedengeran, Pak, ulang. Nanti bayi yang lain ya ikut mendengarkan. Gak apa-apa, Pak. Bayi yang lain memang sudah diazankan oleh ayahnya. Bapak azan, dia mendengarkan 2 kali agar di telinganya tersambung lagi azan berkali-kali. Kadang seorang ayah saking gembiranya anaknya lahir ya, yang tadinya hafal lafaz azan ini kebalik-balik. Makanya saya suka kasih contekan, Pak, kayaknya Bapak gemeter. Iya Bu Aisyah, ini anak pertama saya Bu Aisyah. Sebetulnya saya hafal azan. Ya, mending supaya Bapak ya tidak keliru. Ini baca aja lafaznya ya Pak. Ya. Baik digendong kah atau ditaruh di tempat tidurnya kemudian dilafazkan azan di telinga kanan, qomat di telinga kiri, maka ini yang terjadi Bu, tersambung-sambung. Ya, kita cerita Maulid Nabi Rasulullah, tentu kita mengaitkan dengan kelahiran dari anak-anak kita. Atau nanti ibu-ibu yang ya anaknya sudah menikah dan nanti lahir cucu, nah dan kemudian mantunya belum sempat datang ke sini belajar tentang ini, nanti ibu yang sampaikan ya, neneknya yang sampaikan, ya eyangnya yang sampaikan ya. Di sini kalau kakek bahasa Rionya apa di sini panggilnya? Dato. Dato. Kalau nenek? Nenek juga ya? Iya. Kalau orang Bugis kakek nggak ada. Laki-laki perempuan nenek semua sebutnya. Paling ada nenek Aji paling gitu ya. Iya. Paham ya? Ya. Setelah diazankan biasanya di dalam kehidupan keluarga muslim ada yang diminta juga pada anak yang baru lahir, walaupun bukan wajib, hukumnya sunnah muakkad. Apa itu? Akikah. Kenapa? Ada salah satu ya perintah untuk mengakikahkan seorang bayi yang baru lahir dengan memotong kambing di hari ke-7-nya kah, di hari ke-14 kah, di hari ke-21 atau kelipatan 7 berikutnya, untuk menggadaikan anak ini atau menebus sesuatu. Karena Bapak Ibu, di otak manusia, di bagian tengahnya, ini kita lihat gambarnya ya, ini. Tadi pagi saya juga bahas ini. Siapa yang tadi pagi ikut dan hari ini hadir juga? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah banyak ya. Iya, masih ingat tadi pagi kita belajar otak emosi. Otak emosi itu ada di tengah otak, Pak. Tadi pagi juga saya sudah sampaikan, ya. Ukuran otak emosi manusia itu yang di tengah otak sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan begini. Nah, bayangkan dia ada di dalam otak Bapak Ibu, di tengah otak, di tengah. Sebesar inilah otak emosi Bapak Ibu. Ya. Coba sekarang Bapak Ibu kepalkan tangan. Kemudian ya, bandingkan dengan teman kanan kiri, mana yang lebih besar? Bapak, siapa yang lebih besar Pak tangannya Pak?
Bukan berarti juga yang tangannya lebih besar, emosinya lebih besar. Bukan berarti itu, Pak. Yang tangannya lebih besar itu biasanya kolesterolnya saja yang lebih besar, Pak. Bukan emosinya lebih besar ya. Nah, ini di dalam situ. Ya. Biasanya otak emosi ini ya disebut otak mamalia. Otak binatang mamalia. Gitu. Ya. Jadi bukan hanya manusia saja yang punya otak emosi, hewan mamalia punya otak emosi. Itulah mengapa diminta ya, bayi lahir setelah diazankan ya, diberi nama, kemudian dipotongkan hewan mamalia yang halal, yang thayyib, yaitu kambing atau lembu atau domba, bisa juga sapi. Tapi yang paling banyaknya kambing, karena kambing mamalia. Laki-laki berapa kambing kalau kita akikahkan, Pak? Kalau anak laki-laki 2, perempuan berapa? 1. Bu Aisyah, kenapa laki-laki 2? Perintah Allah. Tetapi semakin hari semakin terungkap rahasianya kenapa laki-laki 2 kambing, Bapak? Karena rupanya otak laki-laki lebih besar dibanding otak perempuan. Sehingga otak emosinya juga lebih besar dari perempuan, sehingga harus kita potongnya 2 kambing. Walaupun bukan 2 kalinya otak perempuan, tetapi karena lebih besar, itu perlambangannya. Ya. Sehingga apa? Pada saat ya kita mengakikahkan bayi ini, itu untuk banyak hikmah. Hikmah pertama, bahwa kita mematuhi syariat dalam ad-dinul Islam. Hikmah kedua, kita bisa ya berbagi atau mengundang tetangga dalam rangka bersyukur bahwa anak kita sudah lahir, namanya Fulan bin Fulan atau Fulanah binti Fulan. Ya. Karena kambing yang dipotong ya, 1/3 untuk dibagikan fakir miskin, 1/3 untuk dihadiahkan pada tamu-tamu yang hadir, 1/3 untuk makan sendiri. Paham ya, Bu? Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, bisakah akikah kita potong ayam? Saya bilang, otak yang mau ditebus otak mamalia, Bu, bukan otak unggas. Jadi tidak bisa ayam, harus kambing. Kalau ibu mau potong ayam untuk temani potongan kambing, boleh. Paham ya, Bu? Kenapa saya garis besar nih ya tentang masalah akikah, walaupun memang bukan wajib, ini memang sunnah, tapi buat yang mampu ini sunnah cenderung wajib. Makanya disebut sunnah muakkadah. Begini Bapak Ibu, saya sejak tahun 1998 itu menjadi dokter anak-anak yang bermasalah. Apakah anak itu kena narkoba? Apakah anak itu kena masalah lain, penyimpangan lain? Ya, kemarin saya ngobrol-ngobrol sama ya Pak Oka, Pak Eko, kemudian Ibu Widya dan teman-teman waktu tadi malam dan tadi pagi, bahwa saat ini banyak juga anak-anak kena kasus LGBT. Yang lahirnya normal, kok kenapa anak laki-lakinya tertarik pada laki-laki bukan pada perempuan? Anak perempuannya lebih tertarik pada perempuan. Tertariknya itu tertarik dalam bentuk bukan hanya tertarik biasa, tetapi lebih lagi. 98 ya, saya mulai bekerja itu sampai detik ini juga. Ada anak yang waktu menyimpang mudah dipulihkan. Ada anak yang susah sekali dipulihkan. Kalau anak sudah susah dipulihkan, biasanya orang tua kami panggil. Dan saya suka iseng-iseng tanya, Pak, anaknya sudah diakikah belum? Banyak sekali mengatakan belum, Bu Aisyah. Oh, dalam hati saya, pantasan. Kenapa? Karena otak binatangnya belum sempat ditebus gadainya. Ya. Terus Bapak itu tanya, kenapa Bu Aisyah? Baik Pak, nanti saya ceritakan. Sekarang saya tanya dulu, kenapa Bapak ya tidak memohon Allah berikan lapang rezeki untuk bisa beli kambing? Sebetulnya sudah ada Bu Aisyah uangnya saat itu, tapi saya pakai buat DP motor.
Nah, itu sering terjadi tuh. Niatnya untuk akikah, pas sudah terkumpul, tergoda untuk beli DP motor kah, DP kulkas, DP mesin cuci. Ya. Saya bilang sama bapak itu, Pak, itu otak emosi. Bapak sering kurban nggak tiap tahun? Enggak juga Bu Aisyah, kan cuman sunnah nggak wajib. Nah, pada saat anak yang seperti itu tidak diakikahkan, kemudian jarang diberikan ya, diniatkan untuk berkurban, kemudian dia kena masalah, kena penyimpangan, inilah yang sulit sekali dipulihkan. Ini pentingnya, salah satu dari ya jutaan hikmah kenapa nanti anak kita lahir diakikahkan. Paham ya Bu? Kita juga nanti kalau sudah balik, karena akikah itu kan dari 7 hari sampai sebelum balik. Kalau sudah balik ya mau apa dibuat apa ya, sudah terlanjur. Tetapi saya selalu bilang sama orang tua, Pak boleh nggak Bapak niatkan juga ya, Allah melapangkan rezeki, kemudian kalau sudah ada rezeki Bapak niatkan, memang bukan akikah tapi sedekah, untuk menebus otak emosi atau otak mamalia dari anak tersebut ya. Tapi kalaupun Bapak tidak sanggup karena dia laki-laki 2 kambing, sudah kalau gitu tunggu Idul Adha Bapak kurban untuk anak tersebut ya. Bahkan kita Bu yang sudah diakikahkan juga tiap tahun, seandainya lapang rezeki kita diminta Allah untuk berkurban, pergilah berkurban Bu. Kenapa? Karena setiap tahun otak emosi kita ini juga bermasalah ya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Bu Aisyah, saya sudah sering taklim, seminggu 7 kali saya taklim Bu Aisyah, tapi saya juga masih suka marah kalau anak saya ribut, anak saya nangis. Saya bilang kalau gitu Bu ya, ibu harus berkurban tiap tahun. Agar apa? Agar otak emosi ibu ya tertebus dengan kurban ibu juga. Itu salah satu manfaat kurban yang dikaitkan dengan neuroscience, ilmu otak ya. Jadi inilah otak mamalia yang perlu kita akikahkan. Kalau mau mauludnya atau lahirnya anak kita bercahaya, dan waktu dia lahir semakin bercahaya. Sampai sini sepakat dulu ya Bu. Sekarang saya mau tanya, siapa punya anak perempuan? Ada Pak? Bu? Pak? Perempuan. Siapa punya anak laki-laki? Siapa punya anak perempuan dan laki-laki? Alhamdulillah. Beda ya Bu ngurus anak perempuan dan laki-laki? Saya tanya sama ibu, mana lebih gampang, urus anak laki-laki atau anak perempuan? Ibu lebih suka ngurus anak laki-laki. Berarti ibu agak tomboy ya. Siapa lebih suka urus anak perempuan? Masya Allah ya. Sebetulnya anak laki dan anak perempuan ya, asal kita belajar sedikit-sedikit tentang otaknya, tentang proses perbedaan penciptaan otak laki-laki dan perempuan, itu insya Allah akan mudah semuanya ya. Anak laki bisa, anak perempuan bisa ya. Kami pun punya anak 5, 4 laki-laki 1 perempuan ya. Mau nggak mau harus belajar, karena waktu itu saya setiap hari melihat anak bermasalah. Setiap hari puluhan anak kena narkoba yang saya hadapi. Setiap kali ya ada anak-anak yang kekurangan kasih sayang orang tua, maka saya sakit kepala saat itu. Ya Allah, bagaimana ini supaya anak saya terselamatkan dari penyimpangan? Maka petunjuknya adalah Aisyah, belajar, 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 taklim, 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 ya. Baca Quran, baca Quran. Selain baca Quran, ya, baca juga penelitian-penelitian tentang otak manusia. Waktu itu seperti itu, Bu. Makanya mengapa kalau Ibu sering lihat ya sharing kami atau tausiah kami, seminar kami di video-video itu bicara tentang otak,
itulah tadi sejarahnya, karena saya ngurus anak-anak yang bermasalah. Dan saya tidak mau anak-anak saya bermasalah juga. Makanya belajar. Yang luar biasa ternyata, pada saat bayi lahir, di dalam otaknya yang 100 miliar, itu ilmuwan menemukan ada yang namanya neuron cermin atau sel otak yang kayak cermin. Itu jumlahnya sekitar 30% dari 100 miliar. Maksudnya apa, Bu Aisyah? Maksudnya adalah setiap manusia sejak dia lahir, otaknya ada yang bercermin melihat kelakuan sekelilingnya. Jadi memang sekarang era digital. Kalau bayi lahir, tentu Bapak Ibu tidak bisa lepas dari digital. Cuman kalau sejak lahir, setiap hari, setiap jam, bayi melihat bapak ibunya seperti itu, maka jangan heran neuron cermin di otaknya akan bercermin bahwa oh, hidup ini adalah pegang gadget setiap saat. Ini lagi kalau sudah kayak gini susah lagi kita betulkan gitu. Kata para ahli anak, para ahli pedagogi namanya, mengatakan sebisanya, Bu, sebisanya bayi lahir 0 hari sampai 2 tahun jauhkan gadget. Sebisanya. Tapi apa boleh buat? Anak 6 bulan sudah kenal dengan gadget. Waduh, Bu Aisyah, saya terlanjur, anak saya umur 6 bulan udah pegang gadget. Nggak apa-apa, Bu, nanti ibu hamil lagi. Hamil berikutnya sebisanya 0 sampai 2 tahun. Ya. Kalau bisa, ya sayang, ya. Terima kasih. Kalau bisa anak 0 hari sampai 2 tahun, ibu ya lebih banyak bicara sama anak ini. Walaupun anak ini kadang kita merasa dia tidak mengerti. Sebetulnya bukan dia tidak mengerti. Apa yang ibu ucapkan itu terekam di otaknya. Terekam di otaknya. Itulah makanya mengapa kalau kita sama bayi ya diminta untuk bicara yang jelas, Adek mau makan supaya di otaknya tersambung istilah makan. Bukan Dede mau emam, mau enum, maka nanti yang tersambung di otaknya mam, enum, mbok, embu, embah. Walaupun memang anak ini ya dia akan menjawabnya seperti tadi, makan, emam, minum, enum. Dia menjawab seperti tadi, kenapa? Karena giginya belum tumbuh dan rahangnya belum kuat dan lidahnya belum lentur. Tapi sampaikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang benar, kata-kata yang nggak apa-apa, kata-kata untuk diucapkan oleh orang dewasa. Makan, minum, tidur, ibu. Ini ibu, terus dia jawab embu, kan gitu ya? Iya. Supaya otaknya ini terekam dengan benar. Dan jangan salah, bayi kecil sewaktu lihat ibunya ya pada saat waktunya kemudian sholat di sampingnya, menegakkan sholat di sampingnya, maka bayi ini sebetulnya sudah terekam di otaknya untuk bagaimana dia sholat. Dan sebetulnya apabila kakinya sudah kuat, dia langsung bisa sholat. Hanya kakinya belum kuat pada saat itu. Ya. Seorang bayi, ibu taruh box bayi di dekat dapur. Kemudian dia selalu lihat ibunya habis cuci tangan, ya, lap tangan, itu terekam di otaknya. Itu bayi bisa itu, Bu, habis cuci tangan, lap tangan bisa sebetulnya. Hanya karena tangannya masih lemah, maka dia belum melakukan itu. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Ini dahsyatnya otak manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, nah, ternyata
selain otak, ada juga di bagian tubuh kita yang ada otaknya. Yang mana Bu Aisyah? Jantung. Coba pegang dulu jantungnya Bu. Rasakan, ada detakannya Bu? Masih berdetak? Tidak berhenti? Alhamdulillah, ya Allah. Itu jantung. Jantung juga ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Coba gini, taruh di dada. Nah, sebetul. Bu, Ibu pernah Kak kalau lagi foto gayanya begini? Kalau Ibu begini ngomongnya apa? Korea banget sampai Pekanbaru juga. Ibu, ini sebetulnya perlambangan jantung dengan tangan seperti ini. Coba Ibu perhatikan jantung tuh. Ya, ini badannya sekepalan tangan. Ini nih aorta yang kayak jempol itu. Kalau kita begini, jempol ini sebetulnya yang ini. Apa itu aorta? Pembuluh darah yang nanti jalan ke seluruh tubuh. Terus kalau Ibu begini, yang telunjuk, ya, ini yang ini nih Bu. Ya, itu arteri yang nanti jalan dari paru-paru, ada juga nanti vena yang jalan dari seluruh tubuh. Jadi kayak gini tuh jantung. Atau lebih tepatnya kolbu. Boleh tidak? Sekarang kalau lagi foto begini, nggak ngomong sarangyo tapi my kolbu, sip, jantungku, gitu Bu. Ya, iya. Karena ini sesungguhnya jantung. Selama ini kita taunya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Tahun 91 ditemukan bahwa di jantung manusia di daerah serambi kanannya, pernah belajar serambi kanan Ibu? Ternyata ada sel otak juga. Ada sel otak juga. Kalau di otak manusia jumlahnya 100 miliar, di jantung manusia sel otak jumlahnya 40.000 neuron. Makanya ada orang yang belajar sesuatu hanya sampai otak, tapi ada orang yang belajar sesuatu tersambung sel otak yang di otak, tersambung juga sel otak yang di kolbunya. Karena pada saat kita belajar sesuatu, ya, sel otak yang di dalam jantung juga tersambung-sambung. Itulah yang disebut kita belajar sampai lubuk hati yang paling dalam, gitu. Memang di Indonesia sering kolbu diartikan hati, karena zaman dulu ya perbendaharaan kata-kata itu baru adanya hati belum jantung. Secara anatomi hati yang di sini nih Bu. Pegang dulu sininya Bu. Itu lever. Ya. Pernah bergetar hatinya Bu di sini? Mana yang bergetar? Di sini apa di sini? Di sini. Pernah Ibu, ya Allah, aku deg-degan. Ibu pegang di sini, enggak kan? Iya, sebetulnya yang bekerja ini adalah jantung. Ini yang disebut the power of kolbu. Memang ditemukan tahun 91 penelitian ini. Tapi ulama besar kita Imam Al-Ghazali lebih duluan bilang bahwa di kolbu manusia ada suara Tuhan. Imam Al-Ghazali menemukannya di tahun 1110 Masehi. Kenapa kok titik? Karena 40.000 itu bentuknya kayak titik. Dan kata Imam Al-Ghazali ada suara Tuhan di situ. Barulah lagi tahun 1998 di sebuah institusi yang namanya Institute of Hormat, kerjasama Inggris dengan Arab Saudi, menemukan bahwa betul di dalam kolbu sudah ada sambungan tentang apa yang Allah mau. Sebagian ulama yang ikut dalam penelitian itu mengatakan, kalau begitu di jantung manusia semua sewaktu baru lahir sebetulnya sudah ada sambungan Al-Quran, tetapi masih tipis.
Itulah makanya kita disuruh baca Quran, mengaji dan mengkaji berulang-ulang agar sambungan yang tipis semakin tebal. Dan nanti kolbu kita yang menuntun kehidupan kita. Kadang kolbu ini bisa bicara sama otak, karena otak sering akal-akalan. Kolbu yang kita bisa kuatkan tadi dengan apa yang Allah mau, banyak hal yang Allah mau. Makanya kita perlu ngaji, mengkaji Bu, supaya kolbu kita ya yang tadinya sudah ada sambungan tipis Al-Quran semakin tebal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang pernah baca sirah Rasulullah di usia 4 tahun, pada saat masih di keluarga ibu susu beliau, ya, Halimatus Sa'diyah beserta saudara susunya saat itu sedang bermain-main, tiba-tiba datang seseorang yang ganteng, putih, bersih, bercahaya, ya, mengambil Rasulullah usia 4 tahun, membelah dadanya, mengeluarkan jantungnya, dicuci di air Zam-Zam, dikembalikan lagi. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang sudah ada di kolbu Rasulullah saat itu langsung dibersihkan atas perintah Allah Ta'ala. Nabi dibersihkannya begitu. Tapi kita, umat Muhammad, tidak mungkin lagi dibelah. Paham ya Bu? Bagaimana caranya membersihkan? Itulah baca Quran, mengaji dan mengkaji. Jadi pada saat kita baca Quran, tersambung yang di otak dan juga yang di jantung sudah ada sambungan Al-Qurannya, semakin kuat sambungannya. Itulah saya bergembira sekarang di Indonesia, di semua provinsi, anak-anak saja mulai dari TK, mulai dari PAUD barangkali ya, sudah diperkenalkan Al-Quran. Bahkan sudah ada metode untuk hafaz Quran ya. Jadi nggak heran kalau anak-anak masih kecil bisa hafal 30 juz. Zaman saya kecil belum ada metode itu Pak, baru hafalnya juz 30. Makanya supaya kolbu kita ini tidak padam cahayanya, cahaya Quran, itulah maka mengapa mengaji, mengkaji. Ya. Tadi disampaikan di masjid ini, ya, selalu ada kajian, selalu ada taklim, itulah sarana. Ya. Paham ya Bu? Iya. Bisakah manusia kolbunya tertutup Bu Aisyah? Bisakah tertutup? Bisa. Dengan apa? Dengan ajaran-ajaran lain yang bukan Allah mau. Karena setiap apa yang kita pelajari selain tersambung di otak bisa juga tersambung di jantung. Ini yang bahaya nih. Ini yang bahaya. Zaman dulu sekolah Islam sedikit. Baru ada Muhammadiyah. Luar biasa Muhammadiyah. Ya. Saya dulu sekolah di Jakarta, selain Muhammadiyah sekolah Islam Al-Azhar. Ada Al-Azhar di sini? Ada juga ya, Masya Allah. Al-Azhar juga ya semakin banyak alhamdulillah. Saya waktu itu sekolah di Al-Azhar. Saya merasa ya Allah, seandainya kalau saya nggak sekolah di Al-Azhar, belum tentu ya saya punya kolbu terasah atau semakin kuat suara Tuhannya. Ya. Waktu itu begitu. Seandainya saya sekolah di tempat yang biasa saja, yang jarang baca Quran, hanya belajar-belajar hal-hal yang lain-lain, bisa jadi ya Al-Quran di kolbu akan tertutup dengan ajaran-ajaran lain. Nauzubillah min dzalik. Sampai sini paham ya Bu ya? Iya. Ya, baik sekarang. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Sekarang saya udah tahu nih, otak merekam, jantung merekam. Anak saya laki-laki, anak saya perempuan. Apa yang membedakan? Nah, ini kita lihat. Yang membedakan adalah otak kiri kanannya. Otak kiri kanannya. Nih, siapa punya anak perempuan? Anak perempuan sejak kecil otak kiri dan kanannya kerja sambungan otaknya seimbang. Makanya anak perempuan kalau diajarin ngomong enak, diajarin bicara enak,
Karena otak bicara yang otak bagian kiri. Ya. Otak kanan otak apa Bu Aisyah? Otak kanan itu otak warna. Ini kalau otak kayak gini nih. Otak kiri kanan tuh kayak gini. Nah, itu. Jadi otak kiri itu otak bicara, otak berhitung. Itu otak kiri, Bu. Bu, 2 tambah 2 berapa? 4. Itu otak kiri Ibu yang sedang bekerja. Ya. Tuh. Otak kiri otak teratur. Otak kiri otak terjadwal. Otak kiri otak syair lagu. Ya. Kanan, otak kanan otak warna-warni. Saya berdiri di sini, lihat baju Ibu berwarna-warni, itu otak kanan saya bekerja. Ya. Otak kanan otak bermain. Otak kanan otak rileks. Otak kanan otak bergerak. Otak kanan otak musik atau otak irama. Ya, itu kanan. Tadi kalau anak perempuan, otak kiri dan kanannya tersambung seimbang. Maka jangan heran anak perempuan umur 3 tahun, umur 4 tahun sudah lancar bicara. Dan juga sudah lancar memilih warna baju. Betul Bu? Bunda, aku mau pakai baju pink aja. Kenapa nak? Karena kudung aku pink, sepatu aku pink. Itu anak perempuan. Bagaimana anak laki-laki? Anak laki-laki sejak kecil sampai sekitar umur 18 tahun, yang berkembang duluan adalah otak kanannya dibanding otak kiri, apalagi masih balita atau kirinya. Makanya jangan heran ibu punya anak laki-laki beda dengan kakaknya yang perempuan. Umur 4 tahun anak perempuan sudah lancar bicara, anak laki ngapain Bu? Ngeng ngeng ngeng. Karena otak kanan dia main, mulutnya itu main musik. Ketawa anak. Ngomongnya cuman sedikit, apa? Din din, ya gitu. Itu anak laki-laki. Ya, paham ya Bu? Itu anak laki-laki. Makanya jangan heran anak ibu waktu balita yang laki-laki habis nonton Batman pulang jadi Batman, habis nonton Spiderman pulang jadi Spiderman. Jangan heran juga anak laki-laki ibu suruh duduk tenang cuman 3 detik karena otak kanannya yang bekerja. Beda sama anak perempuan. Makanya kalau mau ngajarkan bahasa atau membaca anak perempuan disuruh duduk manis, ibu kasih kertas, ada tulisan BO ala bola, ditambah sedikit gambar bola, anak perempuan sudah ngerti. Anak laki, ibu suruh duduk manis, ya 1, 2, 3, ya keluar lagi. Siapa punya anak laki gitu Bu? Itu berarti laki-laki banget. Kalau ibu nggak ngerti sakit kepala. Betul? Laki-laki bagaimana? Anak laki-laki Bu, dia lebih senang kalau ibu ajarkan membaca. Mending ibu beli bolanya, ibu tulis tulisan bola di kertas besar, baru ibu tempelkan di bola itu. Itu dia cepat mengerti. Kenapa? Karena lihat benda itu di otak kanan. Bola yang warna-warni itu otak kanan, dan bola yang bentuknya 4 dimensi bisa dimain-mainkan itu otak kanan. Otak kirinya baru tersambung. Paham ya Bu? Kapan dong Bu Aisyah otak kiri anak laki-laki juga selebar otak kanannya? Di atas umur 18 tahun. Punya anak laki-laki TK dan SD, angkat tangan. Sabar sampai dia mahasiswa. Ya. Anak laki sewaktu mahasiswa, baru keren, baru terlihat hebatnya, baru terlihat otak analisanya, baru terlihat keteraturannya. Selama belum 18 tahun, anak laki-laki ibu
senangnya main, senangnya lihat benda, senangnya bergerak. Ya, apalagi sekarang era gadget, senangnya pegang gadget, berarti anak ibu laki-laki banget. Ya, kenapa? Karena otak kanannya yang berkembang duluan. Kenapa Allah kasih anak laki-laki otak kanannya berkembang duluan? Karena ini persiapan untuk menjemput nafkah untuk keluarga, otak kanan. Ini persiapan untuk laki-laki bekerja. Ini persiapan untuk laki-laki kreatif. Ini persiapan untuk laki-laki bisa banyak punya pekerjaan yang dinamis di luar rumah. Ini sebetulnya, ya. Perempuan kenapa Allah kasih otak kiri kanannya seimbang dari kecil? Karena mau dipersiapkan jadi istri, karena mau dipersiapkan jadi ibu. Ya. Siapa yang anak perempuannya waktu SD ketua kelas? Ada? Anak perempuan waktu SD bisa jadi ketua kelas, SMP bisa jadi ketua OSIS. Kenapa? Otak kiri kanannya seimbang. Ya. Tapi nanti sewaktu mahasiswa, laki-laki lah yang jadi pimpinan. Ketua senat kalau mahasiswa laki-laki apa perempuan, Pak? Laki-laki. Ketua BEM mahasiswa laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena otaknya sudah seimbang sewaktu dia mahasiswa di atas 18 tahun. Perempuan waktu mahasiswa kembali fitrah, seksi konsumsi, bendahara, sekretaris, paling banter ketua 1 atau ketua 2, itu perempuan. Tetapi yang the topnya pimpinan adalah laki-laki. Makanya ibu bersabarlah yang anaknya belum 18 tahun, ya. Nah, apa kehebatan dari otak laki-laki? Nah, ini lihat ya, Bu. Di dalam otak ada bentuk segitiga. Segitiga. Ya, kita menyebutnya bahasa Latinnya hipotalamus. 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 Apa, Bu? Hipotalamus. Saya minta maaf, tidak bisa di-Indonesiakan karena kesepakatan internasional untuk organ tubuh manusia pakai bahasa medis, yaitu bahasa Latin. Tapi boleh juga kok majelis taklim kita ini belajar sedikit-sedikit bahasa Latin. Jadi sampai di rumah kita bisa bilang sama anak-anak kita, "Nak, kita punya hipotalamus." Asik. Bentuknya segitiga di dalam otak, ya. Laki-laki ada hipotalamusnya, perempuan juga ada hipotalamusnya. Namun Allah ciptakan hipotalamus laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Seandainya yang ungu itu hipotalamusnya laki-laki, ini di gambar ini, maka hipotalamus perempuan hanya sebesar ini saja, nggak ada setengahnya. Bu Aisyah, apa fungsi hipotalamus? Banyak, termasuk fungsi keseimbangan juga hipotalamus. Tapi yang saya mau perkenalkan malam ini ada 4 fungsi, sehingga kita bisa saling faham, ya. Apa fungsi hipotalamus? Pertama, pusat menjaga keamanan. Kalau laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar, maka siapa lebih jago menjaga keamanan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di surat An-Nisa disampaikan oleh Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki pelindung perempuan karena hipotalamus laki-laki lebih lebar. Itulah makanya mengapa laki-laki selalu ingin menjaga. Bahkan dari kecil, siapa punya anak laki-laki? Ibu ingat nggak? Sejak kecil, walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Walaupun sambil main di depan pintu. Saya punya 4 anak. Pernah saya dirawat waktu anak saya masih kecil-kecil. 4 anak itu sambil main game watch, dia berdiri di depan pintu.
Jadi seketika ada orang yang mau besuk, dia tanya, "Om dari mana? Tante dari mana? Mau apa? Ibu aku sakit." Walaupun sambil bermain, ya. Tetapi anak laki-laki sejak kecil selalu ingin menjaga keamanan ibunya, selalu ingin menjaga keamanan kakak perempuannya, selalu ingin menjaga keamanan adik perempuannya. Anak laki-laki tidak menjaga keamanan ayahnya. Walaupun dia tidak belajar hipotalamus, tapi karena ini fitrah, bawah sadar laki-laki mengatakan, anak laki-laki, buat apa jaga keamanan bapak saya? Karena hipotalamus bapak saya juga lebar, juga besar. Makanya bapak-bapak biasanya menjaga anak perempuannya. Kalau ibu nggak punya anak perempuan, maka yakinlah suami ibu menjaga ibu. Masya Allah. Paham itu Bu? Yakini itu. Ya? Nah, apa yang dijaga Bu Aisyah? Semua. Menjaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau bekerja pada negara, menjaga keamanan negara. Kalau dia menjadi seorang pimpinan yang begitu banyak timnya di bawah, maka dia menjaga keamanan timnya ini semua. Itu jagonya laki-laki. Maka disinilah laki-laki diangkat jadi pimpinan apabila anggotanya variasi. Kecuali kalau anggota kita semua perempuan, seperti tadi Ikatan Wanita Sulawesi, anggotanya semua perempuan, pimpinan harus perempuan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ada laki-laki, udah suruh laki-laki jadi pimpinan Bu, karena dia lebih jago. Paham ya Bu? Karena laki-laki yang menjadi suami, ya, pusat menjaga keamanannya lebih lebar, maka laki-laki Bu, suami ibu selalu ingin dilihat bagaikan seorang pahlawan. Ibu sudah bisa belum? Kalau suami datang, ibu tatap suami bagaikan seorang pahlawan. Sudah bisa? Mulai malam ini latihan. Setiap ibu lihat suami, ibu dalam hati katakan, "Ya Allah, ini pahlawanku. Ini pelindungku ya Allah. Ini jembatan surgaku ya Allah." Gitu Bu. Supaya kita menghargai, menghormati para suami. Paham ya? Itu makanya laki-laki karena dia ingin dianggap jadi pahlawan di rumah Bu, dalam rangka menghormati seorang pahlawan, maka yang kecil-kecil pun harus kita perhatikan. Apa itu? Gelas suami tidak boleh dicampur dengan orang lain. Sudah begitu Bu? Gelasnya suami sendiri? Bagus. Piring suami khususon. Sudah begitu Bu? Keren. Sendok suami khususon. Sudah begitu Bu? Mantap. Kursi suami khususon. Apalagi kursi makannya. Saya melatih untuk menghormati suami, menjaga marwah kursi makan, supaya marwahnya suami tidak jatuh. Kalau ada tamu duduk di kursi makan suami, saya akan bilang, "Pak, maaf, kursi makan suami saya, Bapak sebelah sini ya," begitu. Kasih tahu dengan santun. Jangan juga kasar. "Kursinya suamiku itu, pindah kok." Nah, jangan begitu. Mentang-mentang orang Bugis toh. Bahkan anak saya duduk di kursi ayahnya, saya selalu bilang, "Nak, itu kursi ayahmu, Nak. Nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi, tenang saja. Bukan hanya caleg yang dapat kursi, tapi laki-laki di rumahnya sudah dapat kursi." Ya nggak tahu kah? Paham ya Bu? Terus dalam rangka menjaga keamanan ini juga harus paham Ibu. Ibu, seringkah Ibu diajak suami jalan-jalan berdua saja? Suami bawa kendaraan atau bawa mobil dan Ibu di sampingnya? Sering begitu? Pernahkah suami Ibu ya mencari alamat susah dan nyasar 2 kali? Pernahkah begitu? Pernah Bu? Pernahkah Ibu ingin bantu dengan menanyakan alamat pada orang lain? Ayah, mampir ayah. Kata suami, "Mau ngapain?" "Mampir kiri. Oh, sudah mampir kiri, buka jendela, "Maaf, kita tanya sama tukang parkir. Mas,
Jalan Dahlia di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Saya sampaikan sama suami, ayah lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Sebetulnya bukan gengsi, Bu. Kalau suami seperti itu, ya, dan kita tiba-tiba bertanya pada orang lain, otak laki-laki, terutama hipotalamus, mengatakan bahwa sadarnya apa? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain dibanding aku. Lebih percaya tukang parkir dibanding aku. Itu otak laki-laki. Maka kalau ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ayah, aku tanya tukang parkir ya, boleh? Kalau suami bilang, nggak usah. Oke, nggak usah. Lanjut, jalan. Paham ya, Bu? Karena bertengkarnya tuh seperti itu. Bertengkarnya seperti itu. Pernahkah ibu, sewaktu suami bawa mobil, tiba-tiba ada motor lewat, shoot, gitu. Dan suami ngerem, menyelamatkan ibu. Tapi laki-laki, karena laki-laki otaknya lebih lebar, walaupun sudah selamat, kadang laki-laki pun ya marah sama motor yang sembarangan tadi. Apa kata suami? Dasar, gak ada matanya tuh motor. Marah dia. Dan akan lebih marah lagi kalau istrinya bela motor itu. Iya. Apa kata istri? Sabar ayah, mungkin dia nggak lihat. Itu marah loh. Itu marah, Bu. Saya dulu keliru pakai cara seperti itu. Sabar ya, mungkin dia buru-buru, mungkin dia nggak lihat. Marah. Dan sebetulnya buat apa kita bela laki-laki lain itu, sementara itu motor nggak dengar kita. Kita harusnya berterima kasih karena suami sudah menyelamatkan kita. Bilang alhamdulillah, untung ayah ngeremnya bagus ya, alhamdulillah. Oh itu suami tetap bawa mobil, hidungnya kempas-kempes. Atau kalau perlu ibu dukung dia. Gak ada matanya orang itu, kita bilang betul mas, gak ada matanya orang itu. Hah? Itu akan disenangi oleh suami. Selama ini kita malah membela orang lain. Itu suami bawah sadar tersinggung, Bu, karena otak hipotalamusnya yang menjaga keamanan. Mulai tahun 2006 saya mengerti ini, saya rubah strategi untuk tidak bela orang lain. Lebih baik support suami karena dia sudah menyelamatkan kita. Kan ya seperti itu ya, Bu. Paham sampai sini? Apalagi Bu Aisyah? Hipotalamus pusat makan dan minum. Maka perhatikan makan minum suami, perhatikan makan minum anak laki-laki. Otak laki-laki senang bila pulang ke rumah, di meja makan buka tudung saji, ada makanan walaupun tidak banyak. Senang itu otak. Mudah-mudahan di Pekanbaru seperti itu, mudah-mudahan di Riau seperti itu. Di Jakarta banyak sekali fenomena suami pulang meja makan rapi, bersih. Saya pernah tanya sama ibu-ibu, kenapa Bu? Ah males masak, percuma disiapin, dia nggak makan, kata ibu-ibu. Sebetulnya yang penting ibu siapkan. Suami mau makan atau tidak bukan urusan kita, Bu. Siapkan saja. Yang penting waktu dia buka tudung saji, ada makanan, itu cocok dengan otaknya. Ya, dia nggak makan karena sudah kenyang, sudah Bu, tenang saja, masukkan kulkas lagi, besok sajikan lagi. Tinggal panaskan. Yang penting dia buka tudung saji, ada makanan. Gitu. Begitu juga anak laki. Siapa punya anak laki-laki, Bu? Pantang, nasihati anak laki-laki dikala dia lapar dan haus, nggak mau dengar. Anak laki, Bu, dia sedang kerjakan PR, tinggal 1 nomor, 9 nomor dia sudah kerjakan, 1 nomor kurang, kemudian dia bilang, Bunda, aku lapar, lebih baik kasih makan dulu.
Ibu-ibu kalau anaknya minta makan, karena pusat makan ibu-ibu kecil, apa kata ibu-ibu? Nanti aja nak, tanggung, 1 nomor lagi, kerjakan 1 nomor lagi ya. Ini yang bikin anak laki-laki marah. Karena kalau anak laki-laki bilang saya lapar, itu berarti sudah setengah jam dia lapar. Begitu juga kalau laki-laki suami ibu bilang aku lapar bunda, itu berarti mungkin sudah setengah jam sampai 1 jam dia lapar. Ya, maka ibu segera bergegas, apa kayak yang bisa dimasak, apa kayak, ya, sebisanya. Apa yang bisa dipanaskan, panaskan. Apa yang bisa dimasak, dimasak. Kalau ibu mau selamat dunia akhirat, ya, karena ini memang pusat makan dan minum. Ya, itulah makanya, ya, ini kita perlu perhatikan nih makan minum. Walaupun bukan ibu yang masak, nggak masalah. Saya nggak bisa masak atau tidak jago masak. Ya, masak yang simpel-simpel iya, tapi nggak mahir memasak. Suami saya hanya bilang, yang penting ada makanan di meja makan. Kamu masak sendiri kah? Atau pesan sama orang lain? Atau GoFood? Tidak masalah. Yang penting ada makanan. Paling tidak, ya, apa yang disuka suami itu, ya, snacknya apa? Peganannya apa? Untung suami saya sukanya kuaci. Jadi gampang gitu. Nyuguhkan kuaci. Dia datang minum harus siap, ya. Apalagi pusat tidur. Pusat apa bu? Pusat apa bu? Maka jangan heran ibu masih ngobrol-ngobrol sama suami di tempat tidur, belum selesai ibu ngobrol, suami sudah tidur. Seperti itu? Seperti itu bu? Bukan hanya suami ibu, semua laki-laki di dunia seperti itu. Ya, karena banyak ibu-ibu merasa suaminya saja yang seperti itu. Suamiku nggak asik, kenapa? Aku masih mau ngobrol, dia sudah tidur. Ya, dan percuma ibu ganti suami, akan begitu juga otaknya. Cuman casingnya doang yang beda. Lebih baik ikut taklim, lebih baik belajar supaya paham. Ya. Dulu saya juga tidak mengerti soal ini bu. Padahal kami nih waktu menikah, saya dokter, suami saya dokter. Ilmu ini baru ada di Indonesia, masuk di Indonesia 2006. Saya menikah 92 sampai 2006, bertengkarnya hanya karena perbedaan otak saja. Lagi ngomong suami tidur, rasanya saya mau cubit Pak Oka. Terbersit rasanya mau ganti suami. Tapi ternyata percuma. Ya. Tapi setelah tahu bahwa memang otak laki-laki pusat tidurnya lebih lebar, dan bersamaan pusat tidur itu juga pusat menjaga keamanan, sehingga pada saat suami tidur malah saya rasanya kasihan. Ya Allah, sudah tidur tambatan hatiku. Masya Allah. Sudah tidur pahlawanku. Masya Allah. Makanya strateginya dirubah. Saya dulu waktu suami lagi di tempat tidur, masih bisa diajak ngomong 15 menit, 30 menit. Apa yang saya lakukan? Saya kebanyakan rapikan lemari, bersihkan ya peralatan-peralatan skincare. Ya, suami kita biarkan di tempat tidur. Setelah beres, baru saya pikir setelah beres temani suami ngomong. Baru 3 menit ditemani ngomong, sudah tidur. Terbalik, dirubah. Maka sekarang tidak. Saya lihat suami saya tempat tidur, saya tahu ada sekitar 15 menit masih bisa diajak bicara. Saya tidak rapi-rapikan lemari dulu, saya tidak apa-apa dulu di dalam kamar itu. Ya, kalau orang Bugis bilang mapat tasa, nggak usah dulu mapat tasa. Ya, lebih baik temani suami dulu ngobrol. Setelah dia tidur, barulah kita bebenah-bebenah di situ, Bu. Itu caranya. Kalau ibu mau mendapatkan 15 menit ngobrol-ngobrol sama suami, walaupun ibu yang ngomong, suami cuman jawab gitu, gitu Pak. Bapak ketawa. Bu, sekali lagi, bukan cuman suami ibu yang
Kita ya, semua suami-suami seperti itu. Kenapa begitu? Siapa pernah dengar saya punya cerita kalau di media sosial bahwa bicaranya laki-laki lebih sedikit dengan perempuan? Siapa pernah dengar? Ya, berapa laki-laki komunikasi per hari? 7.000. Perempuan berapa komunikasinya per hari? 20.000. Tuh Pak, istri Bapak 20.000, Bapak cuma 7.000. Dulu juga sewaktu suami kalau jawab cuman saya belum ngerti itu, belum mengerti, belum belajar, langsung saya paranoid. Tahu paranoid Bu? Waham, curiga. Apa saya bilang dalam hati? Tuh kan, dia udah gak sayang lagi sama aku. Sekarang saya baru paham kenapa laki-laki malam hari cuman kenapa? Karena 7.000 kata kuotanya sudah habis, dipakai di kantor, makanya kita cuma dapat sisa juga. Jangan heran ibu WA panjang lebar sama suami, ibu lebar panjang ibu ngomong cuman dijawab oka atau iye kayak gitu, atau jempol. Tidak usah berlara diri ibu, nggak usah baper. Laki-laki memang irit kata-katanya. Walaupun mereka belum belajar tentang 7.000 kata, bawah sadar otaknya itu sengaja irit. Apalagi malam hari. Saya tadi minta izin Bu Widya sama suami tadi di mobil, ya, doakan saya mau seminar lagi malam ini di Masjid At-Taqwa. Dia cuman tulis oka. Kalau yang tadi pagi waktu saya minta doa, ayah saya mau seminar di Masjid Al-Falah, doakan. Lebih panjang tulisannya Bu, OKEY, oke, lebih panjang. Terus ada di bawahnya jaga kondisi. Ya Allah, saya kalau suami agak panjang jawab WA, berbunga-bunga hati saya Bu. Ya, kenapa pagi-pagi masih bisa mereka panjang untuk menjawab WA? Karena 7.000 kata masih belum habis, masih cukup untuk jawab agak panjang Bu, dibanding malam hari. Itu makanya guru laki-laki sama guru perempuan kalau mengajar di sekolah pagi sampai sore sama-sama masih bisa bicara, tapi malam hari Pak Guru sudah diam, Bu Guru masih bicara. Itu karena 20.000 kata. Ibu kalau WA sama suami panjang lebar Bu? Ya karena kita ingin tulis semuanya. Karena ada penelitian mengatakan begini, perempuan apabila dalam satu hari komunikasinya kurang dari 16.000 kata, maka tidur malamnya tidak nyenyak. Itu perempuan. Itu makanya dia tulis WA panjang lebar. Bahkan ibu-ibu ketawa aja juga ditulis di WA itu. Hehe titik, hehe titik, hehe titik. WK, 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 WK. Emotikon nggak cukup satu, Bapak emotikon satu, kita begininya ada 5 Bu. Terasa seperti itu Bu? Ya, paham ya? Mudah-mudahan dengan seperti itu ibu tidak marah lagi kalau laki-laki ibu ngomong panjang lebar cuman jawab Ibu harus bilang, ya Allah, ya, dia laki-laki banget. Kenapa 7.000 kata sudah habis? Paham ya Bu? Iya. Untuk itu karena pusat tidurnya lebar, laki-laki ingin ya kamarnya sewaktu dia masuk kamar rapi, bersih, wangi. Tidak usah mahal Bu, tapi rapi, bersih, wangi. Upayakan gimana caranya. Saya sering itu parfum itu saya semprotkan itu di bantal suami sambil bacakan salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, gimana rapikan. Jadi pas dia buka kamar lihat tempat tidur, itu otaknya cocok sekali karena pusat tidurnya yang lebar. Istri sebagai teman tidurnya juga harus waktu mau tidur cantik, glowing, merah bibirnya, wangi. Kata bapak, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu penting ibu.
ya, karena sebagai teman tidurnya. Kan percuma Bu Aisyah, dia akan tidur tidak lihat. Tenang Bu, tengah malam suami ibu bangun, ya, dia akan lihat istrinya wajahnya cantik, glowing, bibirnya memerah, walaupun agak menganga sedikit kan, gitu. Tapi laki-laki yang menjadi suami senang melihat istrinya seperti itu, ya. Itu makanya saya senang sekali pakai minyak wangi dari ujung rambut sampai ujung kaki kalau mau tidur. Kalau beli minyak wangi mahal, makanya bikin sendiri, makanya saya bikin sendiri minyak wangi. Itu supaya bibir merah. Ini rahasia, dibuka dulu nggak apa-apa ya Bu? Mungkin Ibu udah pernah dengar. Saya suka pakai apa? Lipstick Arab. Yang hijau itu. Tapi lipstick Arab sekarang ada yang wangi, ada yang tidak wangi. Pilih yang tidak wangi Bu. Ya, karena ini ada moisturizernya dan bibir akan merah sampai pagi. Sehingga suami bangun, cantiknya istriku, Masya Allah. Ya, walaupun agak kadang-kadang seperti itu, tapi bibir merah. Ya, apalagi terakhir, hipotalamus tadi, satu, pusat menjaga kedua, pusat makan, ketiga, pusat, satu lagi terakhir, mohon maaf, pusat syahwat birahi. Laki-laki memang 2,5 kali lebih lebar. Makanya banyak laki-laki yang menjadi suami tidur duluan, tengah malam bangun, ya, dia bangunkan istrinya, makanya tadi istrinya harus cantik karena dia akan bangunkan untuk lakukan ibadah sholat tahajud bersama. Kadang dilanjutkan ibadah hubungan suami istri. Ini, ya. Banyak istri-istri sering marah, kesal. Kenapa? Karena istri merasa aku baru tidur sudah dibangunin, gitu. Bu, inilah tugas istri. Karena otak laki-laki Allah setting seperti ini. Dan bersamaan dengan pusat syahwat birahi, ini pusat menjaga keamanan. Itulah makanya mengapa laki-laki setelah melakukan ibadah hubungan intim suami istri, maka keesokan harinya menjaga keamanan lebih afdol lagi, termasuk menjaga keamanan ekonomi. Dia semangat bekerja, ya, dia semangat mencari nafkah, menjemput nafkah untuk keluarganya. Jadi ini yang harus kita pelajari. Buat bapak-bapak, Pak, punten juga, pusat syahwat birahi istri kecil. Sehingga seandainya bapak bangunkan istri bapak, mengajak hubungan intim suami istri, bapak juga kasih waktu sedikit untuk ibu-ibu persiapan diri. Karena pusat syahwat birahinya kecil, Pak. Pusat tidurnya kecil. Bapak udah tidur, ibu belum tidur, baru tidur belakangan, baru juga tidur 15 menit, dicolek-colek untuk ibadah tengah malam. Tapi kalau ibu tolak dan ibu tidak ada halangan syar'i, itulah kita dilaknat malaikat. Padahal kita tahu malaikat tidak punya hawa nafs, tetapi seorang istri yang menolak dan tidak ada halangannya, tidak sedang mens, tidak sedang nifas, tidak sedang sakit, tidak sedang ada gangguan di rahim, dan kita menolaknya mentah-mentah, disitulah kita dilaknat malaikat. Kenapa? Karena ini memang settingan fitrah dari Allah Ta'ala kepada laki-laki yang hipotalamusnya berapa kali lebih besar dari perempuan? Berapa, Bu? 2,5 kali. Itu yang saya minta ibu-ibu hafal, ya. Maka kalau ibu hafal ini, insya Allah ibu selamat dunia dan akhirat, ya. Baik, alhamdulillah ini yang bisa saya sampaikan, ya. Tanpa terasa kayaknya sudah jam 10, ya. Tapi tidak mengapa, saya serahkan kembali kepada MC handal kita Bapak Muhammad Ulfan. Tafadhal Pak Ulfan, ya. Apakah dilanjutkan acaranya ataukah ada tanya jawab? Monggo, tafadhal, terserah Pak Ulfan, silakan.